Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Dan di sini saya jujur ya, sebenarnya saya itu ingin merubah cara membaca saya dan logat saya ya. Tapi ya emang susah, mungkin karena sudah kebiasaan. Dan saya juga minta maaf jika suara saya itu nggak enak didengar ya. Jujur saya sendiri juga kadang senyum-senyum ya dengerin suara saya. Dan di sini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merubahnya. Dan terima kasih buat semuanya. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Luna tersenyum memasuki lift dan sampai ke pintu kantor CEO. Dia mendengar suara dari dalam. Sunny sudah datang. Keduanya membeku di depan pintu, menatap Kevin yang secara langsung menyambut mereka dari dalam ruang kerjanya. Luna adalah orang yang pertama bereaksi. Halo Pak Kevin. Aku Sunny dan merupakan bos LM. Namaku Luna Sugianto. Kevin menjabat tangan Luna, tapi matanya selalu tertuju pada Yasmin. Dia. Luna menjelaskan, asisten aku. Kevin hampir tertawa, memiringkan kepalanya dan menggoda orang yang ada di dalam. Kak Jason, apa keluargamu bangkrut? Yasmin mengikuti pandangannya dan melihat ke dalam. Dia melihat sosok familiar duduk di sofa dengan punggung menghadap pintu. Meskipun hanya sebuah siluet, dalam sekejap Yasmin bisa mengenalinya. Orang itu adalah Jason, bibirnya langsung berkedut. Pertemuan apa ini? Tidak bisa bertemu di kantor catatan sipil, tapi malah bertemu sekarang. Jason juga menatapnya, kecurigaan terlihat jelas di matanya. Kevin memperhatikan mereka berdua, lalu berkata sambil tertawa, Bu Luna, aku sudah sangat lama menunggumu. Silahkan masuk ke dalam. Yasmin mengalihkan pandangannya dengan cepat, lalu mengikuti Luna. Dia mencoba yang terbaik untuk memainkan peran sebagai asisten. Kerjasama antara Prospera dan LM pada dasarnya sudah ditentukan. Hanya tinggal para bos besar mengambil keputusan akhir. Walaupun Luna bukanlah Sunny, tapi dia merupakan sahabat Yasmin selama bertahun-tahun dan sangat paham konsep desain serta kelebihannya. Jadi dia sama sekali tidak takut dengan pertanyaan. Waktu untuk menandatangani kontrak segera tiba. Kevin menaruh kontrak ke samping dan berkata sambil tersenyum, Bu Luna, masalah kontrak tidak perlu terburu-buru. Aku memiliki seorang teman yang ingin memintamu merancang gaun untuknya. Pesanan ini tidak termasuk di dalam kontrak, dan kamu bisa menentukan harganya sesuai keinginanmu. Yang penting bisa selesai tepat waktu untuk pesta mode yang perusahaan kami adakan di bulan depan. Di ruang kantor yang besar itu hanya ada dia dan Jason. Orang bodoh pun pasti tahu siapa teman yang dimaksud. Luna tersenyum ringan. Di dalam hati dia memaki, tapi mulutnya tetap berkata dengan manis, Pak Kevin, suamiku baru saja meninggal. Aku khawatir tidak bisa mengeluarkan rancangan yang memuaskan teman Anda.
Jangan sampai kesedihanku ini merusak kegembiraan dan pada akhirnya merusak hubungan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri tanpa ragu-ragu dan mengambil kontraknya. Karena Pak Kevin masih ingin mempertimbangkannya, aku akan mengambil kontraknya dulu. Aku masih ada urusan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, Kevin mengulurkan tangan untuk menahannya. Dia hanya mencoba membahasnya, tidak mengatakan tidak akan menandatangani kontrak. Namun kedua orang ini terlihat jelas tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Mereka langsung keluar dengan santai. Kevin dengan susah payah bisa membuat janji dengan Sunny, tapi malah membuatnya pergi. Dia menatap Jason dengan pandangan curiga. Hei, kakak ipar adalah asisten Sunny. Kenapa kamu tidak langsung meminta bantuannya? Kenapa harus berputar-putar mencarinya? Apa kalian berdua bertengkar? Kevin bergumam. Kelihatannya tidak seperti itu. Saat datang dia menabrak mobilku. Saat membahasmu, kedua matanya bercahaya. Matanya apanya yang bercahaya? Paling mata duitan. Jason menatapnya dengan dingin. Ayahmu tidak membiarkanmu meneruskan PT Setiadi adalah pilihan yang benar. Cepat atau lambat akan hancur karena kerugian. Selesai bicara, dia segera mengambil jas dan pergi. Setelah keluar, Yasmin bersin dengan keras. Dia menggosok matanya dan menduga dua orang di dalam pasti memakinya dengan parah. Luna juga segera melepas kacamata hitamnya dan menghela nafas. Apa-apaan Jason itu? Kalian masih belum bercerai. Dia sudah melakukannya dengan terang-terangan. Keputusanmu bercerai dengannya adalah hal yang benar. Lebih baik secepat mungkin memutuskan hubungan dengan bajingan seperti ini. Karakter Luna memang berapi-api. Tentu saja dia tidak pernah ragu memaki orang. Mencari istri sendiri untuk merancang gaun pelakor. Bisa-bisanya dia melakukan ini. Memangnya wanita itu pantas mengenakan gaun rancanganmu? Setelah kehilangan pesanan besar dari Prospera, Luna melampiaskan semua kekesalannya pada Jason. Yasmin tersenyum pahit. Perkataan ini benar dan memilukan, tapi dia benar-benar tidak merasakan apapun sekarang. Sekarang prioritasnya yang utama adalah bercerai dengan Jason. Sebaiknya kita segera pergi. Kalau tidak, Kevin akan mengejar kita untuk meminta uang kompensasi. Jika itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan pesanan, tapi juga kehilangan uang. Yasmin berkata dengan rasional. Terlebih lagi, untuk apa berdebat dengan anjing seperti dia? Jason yang mengejar keluar hanya mendengar kalimat ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Menggunakan dia sebagai tameng, tapi juga memakinya anjing. Bagus, sangat bagus. Yasmin dan Luna tidak menyadarinya. Mereka dengan cepat masuk ke dalam mobil sambil mengobrol. Luna menyalakan mobil dan melarikan diri dari tempat kejadian tanpa ragu. Di tengah perjalanan, Luna masih merasa kesal. Oh ya, aku mendapatkan kartu undangan pesta mode Prospera. Nanti aku pergi bersamamu. Dia berani menindasmu seperti ini. Aku sangat ingin memukul wajah dia dan pelakor itu. Yasmin langsung tidur tidak mendengarnya.
Saat bangun, dia menyadari mobil Luna bukan berhenti di depan pintu studio, melainkan di sebuah komplek apartemen yang baru dikembangkan. Dia memandang Luna yang sedang memainkan ponsel di kursi pengemudi dengan bingung. Ada klien. Melihat dia sudah bangun, Luna menggoyangkan kunci di tangannya dengan keren. Benar, aku akan menunjukkan dunia padamu. Sampai turun dari mobil, Yasmin baru tahu kalau tidak ada klien, melainkan Luna diam-diam membelikannya sebuah apartemen. Apartemen ini tidak besar, hanya ada 3 kamar, tapi sudah cukup bagi Yasmin yang tinggal sendirian. Luna berkata dengan perhatian, "Kamu tidak bisa terus-menerus tinggal di studio. Kamu tidak akan bisa tidur dengan nyenyak dan tidak aman. Tempat ini dekat dengan studio. Kamu masih belum bercerai. Aku takut bajingan itu merebutnya darimu. Jadi saat ini apartemen ini masih menggunakan namaku. Setelah kamu bebas, aku akan mengalihkan kepemilikannya kepadamu." Yasmin memegang kunci tanpa tahu harus berkata apa. Luna melambaikan tangannya. "Aduh, kamu juga yang menghasilkan semua uang ini. Setiap tahun, kamu hanya mengambil sedikit. Anggap saja aku menggantinya sekaligus. Aku masih mengandalkan rancanganmu untuk sukses." Yasmin tidak sungkan lagi, dia pun menerima kuncinya. Keesokan paginya, Yasmin dibangunkan oleh sebuah panggilan. Saat memeriksa ponsel dia melihat ada 33 panggilan tidak terjawab. Luna menelpon 32 kali dan Jason 1 kali. Yasmin menelpon Luna tanpa ragu. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk sementara ini tidak perlu bekerja begitu keras. Awalnya aku khawatir tidak sempat mengerjakan rancangan, tapi sekarang beberapa pelanggan mengatakan efek terakhir dari gaun tidak sesuai permintaan mereka. Mereka langsung membatalkan pesanan tanpa meminta deposit kembali. Sekarang semua gaun itu masih tergantung di studio. Semua kerja keras beberapa waktu ini sia-sia." Yasmin mengerutkan keningnya. "Tidak sesuai permintaan." Studio sudah dibuka selama bertahun-tahun, tapi belum pernah mengalami situasi seperti ini. Mereka hanya sebuah studio kecil dengan reputasi yang kecil, tidak mungkin sampai membuat merek besar mengincar mereka. Yasmin memegang ponselnya erat-erat, ujung jarinya memutih. "Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia segera naik taksi ke studio sambil membalas pesan Luna dalam perjalanan. Tiba-tiba ada notifikasi berita di Instagram. Ini merupakan unggahan Joanna. Yasmin bahkan sudah lupa sejak kapan mengikuti akunnya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan dia membuka unggahan itu. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini mungkin adalah ketika seseorang bekerja keras untuk menjungkir balikan seluruh dunia demi masalah kecilmu. Di atasnya merupakan foto selfie Joanna dengan latar belakang gedung Prospera Entertainment. Di pojok kanan bawah foto, separuh bahu pria itu terlihat, bahan jasnya berkualitas tinggi dan desainnya sangat indah. Hari ini di tempat Kevin, dia melihat Jason mengenakan setelan ini. Tidak bisa mendapatkan gaun rancangan Sunny, jadi menghancurkan bisnis orang lain tanpa mempedulikan hidup atau mati istrinya yang sah. Bajingan,
Yasmin keluar dari aplikasi dan mengunci ponsel. Suasana hatinya sangat kacau. Studio sedang sibuk, telepon berdering satu persatu. Yasmin mendengar dan kebanyakan telepon adalah meminta pembatalan pemesanan. Apa sudah menghubungi klien? Apa katanya? Luna awalnya tidak ingin dia khawatir, tapi melihat tagihan yang semakin menumpuk di depannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Mereka mencari berbagai alasan. Katanya tidak cocok. Aku dengan susah payah mendapatkan jawaban singkat dari klien lama, tapi hanya mengatakan menerima uang, lalu bertanya apa kita menyinggung seseorang. Siapa lagi yang mereka singgung? Paling Jason. Yasmin langsung bertanya ke intinya. Berapa kerugiannya? Semua pesanan ini adalah gaun yang dibuat khusus untuk pelanggan sesuai dengan permintaan dan ukuran mereka. Awalnya, setelah menerima pelunasan, aku berencana melunasi tagihan pabrik. Tapi sekarang mereka tidak menginginkan gaun ini. Dan kita tidak bisa mendapatkan pelunasan dan tidak bisa membayar pemasok. Kalau semuanya dijumlahkan, kira-kira 40 miliar. 40 miliar? Ini akan membuat mereka bangkrut. Yasmin hampir tidak bisa bernapas saat dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Dia menunduk dan melihat itu adalah telepon dari Jason. Malam ini, ikut aku ke rumah tua. Kakek ingin bertemu denganmu. Amarah Yasmin sudah memuncak saat melihat tumpukan tagihan di tangan. Setelah mendengar Jason, dia tidak bisa marah lagi. Dia berkata dengan dingin, "Tidak pantas jika aku pergi ke rumah tua." Jason yang berada di ujung telepon terdiam selama beberapa detik, kemudian berkata dengan nada dominan, "Kita belum bercerai. Kamu tidak punya pilihan." Karena beberapa alasan Jason dibesarkan oleh Tuan dan Nyonya Gunawan, maka dia sangat berbakti pada mereka dan tidak mengatakan apa-apa saat mereka berdua memintanya menikahi Yasmin. Setelah 3 tahun pernikahan, pemahaman Jason tentang kewajiban suami istri adalah tidur bersama sebulan sekali, dan juga secara rutin menunjukkan kemesraan mereka di depan kakek neneknya supaya mereka tidak merasa khawatir. Siapapun yang membuat mereka menderita tidak perlu hidup lagi. Kalau terjadi di lain waktu, mungkin Yasmin akan berpikir Jason sedang kambuh, tapi saat ini studio mengalami masalah dan Jason menelpon dan mengancamnya untuk pergi ke rumah tua. Yasmin tertawa. Selama 3 tahun ini perasaannya yang mendalam terbuang sia-sia, sama sekali tidak bisa menggerakkan hati Jason. Demi Joanna, Jason ingin mendorongnya ke kematian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan terang-terangan, "Apa masalah di studio akan selesai jika aku pergi ke rumah tua bersamamu?" Jason langsung setuju tanpa pikir panjang. "Boleh, nanti malam aku akan menjemputmu." Setelah menutup telepon, suasana hati Jason lebih baik dari yang dia bayangkan. Tanpa disadari bibirnya yang sangat tipis melengkung. Dia jarang berinisiatif untuk menghubungi Yasmin. Biasanya meskipun kakek Gunawan meminta Yasmin datang ke perumahan tua pun, dia akan memerintahkan asisten untuk memberitahu Yasmin. Tapi kali ini dia sendiri yang menelpon karena terpikirkan kemarahan Yasmin belakangan ini padanya. Bisa dibilang ini memberikan kesempatan bagi Yasmin.
Maaf ya Kak, untuk hari ini satu video saja karena di sini ada pengeboran ya. Mungkin kakak-kakak juga dengar ya suara yang berisik. Dan kali ini suara saya sedikit saya rubah nadanya, tapi kelihatan kaku sekali ya. Jadi maaf sekali ya kalau tidak sesuai dengan keinginan kakak. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.